Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nukhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana irzuqna al-ikhlas fi a'malina. A'inna ya Rabbana ala al-amalis salih. Warzuqna al-ikhlas fihi. Wa inna ya Rabbana ala ta'atik wa ala tarki ma'siyatik. A'inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik. Nas'aluka ya Rabbana husnal mutaba'ati li habibika sayyidina Muhammad wa amitna ala millati habibika sayyidina Muhammad wa akhsurna yawmal qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, cinta baginda Nabi. Niatkan untuk itu. Yang punya cinta Allah. Dan kita datang ke tempat ini, menghadiri acara ini, dalam rangka itu. Untuk menumbuh, suburkan benih-benih cinta di hati kita kepada Rasulullah. Benihnya sudah tampak. Sering kita menyebut cinta Nabi, pengen dekat dengan Nabi, pengen bersama Nabi, dan seterusnya. Itu benih-benih cinta. Tapi perlu kita suburkan, kita suburkan, kita suburkan. Dan acara pagi ini, acara di hari ini, majelis hadis, yang tidak lain adalah untuk menyuburkan cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar lebih dalam lagi apa yang beliau bawa, beliau ajarkan, khususnya tentang perilaku, akhlak yang mulia yang menjadikan indah hidup kita, kesejukan. Dengan kitab At-Targhib yang dikumpulkan disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita langsung saja kepada At-Targhibu fi ikhlasin niyati. Himbauan untuk ikhlas di dalam niat, fil jihad, di dalam saat jihad di jalan Allah. Wa ma jaa fi man yuridul ajra wal ghanimata, dan juga berita tentang orang yang berperang hanya ingin mendapatkan pahala atau mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Wa ma jaa fi man yuridu dzikra, dan berita disebutkan juga artis tentang orang yang berjihad di jalan Allah hanya ingin disebut namanya sebagai seorang pahlawan. Lagi-lagi bukan karena Allah. Wa fadlil ghuzati idza lam yaghnamu, dan juga keutamaan orang jihad kok ternyata tidak mendapatkan harta rampasan. Dapat pahala enggak sih nanti yang dapat rampasan perang? Dan yang tidak dapat rampasan perang bagaimana? Akan disebutkan semuanya dalam riwayat-riwayat berikut ini. Yang pertama adalah wa'an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki, qala, bertanya kepada baginda Nabi tentang seseorang bertanya tentang rajulun yuridul jihad. Bagaimana ya Rasulullah tentang orang yang ingin berjihad di jalan Allah? Wa huwa yuridu aradan minad dunya, tapi waktu berjihad itu hanya ingin mendapatkan itu rampasan perang. Dan memang menguntungkan kalau bagi orang mencari dunia, kalau memang punya kemenangan, punya kekuatan dan punya kemenangan. Karena apa? Dahulu itu kalau berperang itu membawa kekayaan, karena untuk bisa bertahan. Membawa harta, karena untuk bisa bertahan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi Islam tidak disebarkan dengan berperang untuk mendapatkan semacam itu kekayaan. Seperti yang pernah kami singgung tentang fitnah. Bahwasanya inna abwabal jannati tahta addilalis suyufi. Surga itu adalah di ujung pedang, maksudnya dengan pedang. Bahkan ada yang
ada tuduhan Islam tersebar dengan pedang, yakni dengan peperangan, tentunya itu salah di dalam menceritakan. Memang pedang itu dipakai, tapi ujung terakhir, di saat Islam tidak bisa disebarkan dengan cara kelembutan, Islam tidak bisa disampaikan dengan cara kelembutan, kok malah mereka membuat perlawanan, disinilah pedang bermain. Karena mereka memerangi, maka kita memerangi. Nah, perang pun ada aturannya. Nah, sudah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana adab Nabi, adab tata krama yang diajarkan Nabi di dalam peperangan. Nah, termasuk ini motivasi lagi tentang pahala, kemuliaan di saat mati dalam peperangan, mati syahid. Tapi itu semua harus dilandasi dengan niat yang benar, dengan ketulusan hati. Kalau niatnya nggak benar, sia-sia, nggak dapat apa-apa. Ini ada orang niat berperang, tapi bukan karena Allah, tapi karena dia ingin mendapatkan rampasan perang. Semangat berperang dia. Rasulullah kemudian menjawab, la ajralah, nggak ada pahalanya bagi dia. La ajralah, tidak ada pahalanya bagi dia. Dan memang yang benar bukan niat mencari rampasan perang. Meniat karena Allah, kalau ada rampasan perang, itu adalah tambahan rezeki, tambahan. Ajilu busrul mu'minin, disebut sebagai kegembiraan yang Allah kirim di dunia sebelum di surga. Bisyarah. Sehingga gaji-gaji yang diberikan orang-orang yang bekerja di masjid, sekolah, itu namanya bisyarah. Busro, kabar gembira. Ada lagi nanti pahala di akhirat. Di dunia sudah ada dan boleh didahulukan pahala di dunia. Kita sebutkan di sini, di hadis ini. Fa'adhama dzalikan nas. Fa'adhama dzalikan nas. Orang pada menganggap, serem. Nggak ada pahalanya. Capek-capek nggak dapat pahala. Waqalu, kemudian para sahabat Nabi yang mendengar kalimat baginda Nabi bahwa yang berperang hanya untuk mendapatkan kekayaan dan rampasan perang, maka dia tidak mendapatkan pahala. Para sahabat Nabi bimbang, bingung. Kok sampai seserem itu, capek kayak apapun ternyata nggak dapat pahala hanya karena dia menginginkan kekayaan. Lalu orang-orang pada berkata kepada laki-laki yang pernah bertanya tadi, ngasih tahu, li Rasulillahi, kamu kembali lagi ke baginda Nabi. La'allaka lam tufhimhu. Mungkin kamu ngomongmu itu nggak jelas sampai Nabi itu nggak Nabi tidak faham omonganmu. Bukan salahnya Nabi. Maksudnya sahabat Nabi bukan nyalahkan Nabi, menganggap Nabi tidak bisa faham, tidak. Tapi Nabi mengatakan la'allaka lam tufhimhu, bukan na'allahu lafhamhu. Bukan Nabi tidak memahaminya. Ini kan bahasa santun. Bukan mungkin Nabi nggak faham. Oh bukan. Mungkin bahasamu tidak difahami. Sampai Nabi menjawab begitu. Coba kau balik lagi. Jelaskan ke Nabi. Yang kamu omongkan, yang kamu tanyakan. Fa'adar rajul, dan laki-laki tersebut kembali kepada baginda Nabi. Wa'ada kalamahu, dan menanyakan pertanyaan yang sama serupa. Waqala, laki-laki Nabi jawabannya sama lah. Ajralahu, nggak ada pahalanya. Hatta fa'alu dzalika thalatha marratin. Lalu para sahabat Nabi juga menyuruh 3 kali sampean. Coba tanya lagi. Coba omonganmu yang fasih dong, biar Nabi itu paham. Bertanya lagi yang ketiga, jawabannya sama lah, ajralah, nggak ada pahalanya. Oh, Abu Daud, hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, Shahahu Ibnu Hibban. Wa Nabi Musa al-Asy'ari, dan ada lain lagi hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, anna Arabiyan, ada seorang Arabi, Arab Badui, orang kampung. Arab Badui. Atan Nabi, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata, bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Orang berperang untuk mendapatkan ghanimah, rampasan perang. War-rajulu yuqatilu liyuzkar. Ada orang berjuang berperang untuk disebut-sebut namanya sebagai pahlawan. War-rajulu yuqatilu yura makanuh. Ada orang berperang hanya biar dilihat oleh orang kalau dia memang ikut perang, bukan di rumah. Bukan penakut yang ada di rumah, tapi dia ikut perang. Makannya, tempatnya ada di dalam, di medan laga. Faman fi sabilillah. Di antara mereka itu siapa ya Rasulullah yang dianggap sebagai orang yang jihad di jalan Allah, yang dijanjikan dengan pahala dan pengampunan itu?
Ayat. Faqala Rasulullah SAW menjawab, yang dianggap orang jihad di jalan Allah hanya orang man qatala, barang siapa orang yang berperang litakuna kalimatullahi yal ulya, untuk menjadikan kalimat Allah, maksudnya agama Allah itu berjaya. Jadi karena Allah, karena membela agama ini, maka itulah fahuwa fisabilillah, dia berada di jalan Allah. Dan yang ditanyakan oleh sahabat ini terjadi pada saat itu dan bisa terjadi pada saat ini. Untuk mencari dunia, berperang untuk mendapatkan rampasan perang. Hari ini pun mungkin ada orang yang menyeru, berjuang, berjihad dan sebagainya. Membela kebenaran, menegakkan syariah. Perlu ditanya hatinya. Waktu dia menyeru sebagai kelompok pembela syariat barangkali, penegak syariat di negeri ini. Tanyakan hati kecilmu. Betul karena Allah atau hanya ingin disebut karena kelompoknya sudah terlanjur di branding, terlanjur di stempel sebagai kelompok yang jihad. Sehingga kalau ada apa-apa langsung dia harus tampak. Tujuannya apa? Ya biar tidak dianggap dia ketinggalan, dia penakut. Memang bukan harta rampasan yang dicari karena nggak ada rampasan di negeri ini. Langsung media suruh ngeliput dan sebagainya. Biar ketahui bahwasanya dia kelompok yang mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Media. Hanya itu saja. Nah ini pengen dilihat. Hanya ingin disebut-sebut di media. Itu bukanlah jihad yang sesungguhnya. Makanya kami ingatkan kepada siapapun yang sering berkumpul untuk mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran, nahi mungkar dan seterusnya. Ditata hati. Jangan sampai niat kita itu jelek hanya karena tadi sudah terlanjur stempel sebagai orang yang ini anggap saja pesantren al-bahjah, wah negakkan syariat. Jadi kalau ada apa-apa langsung pasang bendera biar tampak kita berjuang. Pasang kamera, foto-foto. Nah, dapatnya hanya foto aja. Nggak dapat di akhirat. Karena bukan itu yang dikatakan jihad di jalan Allah. Akan tapi dikatakan jihad di jalan Allah adalah yang berperang untuk membela agama. Agar agama tetap berjaya. Yal ulya. Mulia, tinggi. Kemudian hadis lain berbunyi, An Umar bin Khattab dan Sayyidina Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyati. Hadis sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung bagaimana niatnya. Kalau niatnya baik, karena Allah, ia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niatnya jelek, tidak diterima oleh Allah, nggak dapat apa-apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sehingga yang didapat oleh seorang pelaku kebaikan adalah sesuai dengan kadar niatnya. Kalau kadar niatnya kuat, tinggi, banyak, besar, maka ia mendapatkan pahala besar. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa ini kisah hijrah, kalau orang hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang hijrah, faman kanat hijratu ila dunya yusibuha, wa imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau orang berhijrah tadi, ternyata hanya untuk dunia agar mendapatkannya, atau hanya untuk mencari perempuan untuk dinikahinya, maka sederhana, remeh yang didapat ya itu saja. Dia tidak mendapatkan akhirat yang dijanjikan. Karena niatnya yang salah. Dunia didapat, tapi tidak mendapatkan akhirat. Nah, ini berlaku juga dalam semua perjuangan. Mungkin ada saat ini orang yang mengajar di sebuah tempat, menuntut ilmu agama TPQ di kampung-kampung, madrasah ini atau di pondok pesantren. Ini ada orang tinggal niatnya seperti apa. Memang di situ ada barangkali uang yang diberikan. Tapi kalau sudah niatnya untuk mencari uang itu, Masya Allah. Nah, itu menunjukkan tidak tulus kalau hanya untuk mencari uang saja. Tapi kalau karena Allah kemudian mendapatkan uang, namanya ajilu busral mu'minin, itu adalah kegembiraan yang Allah kirim di dunia sebelum di akhirat. Kita lanjutkan dulu hadisnya, nanti akan sambungkan permasalahan itu.
Wa Abdullah bin Umar Amri bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ma min ghaziyatin aw sariyatin, tidak ada satu pasukan perang. Kalau ghazwah itu perang yang Nabi ikut serta di dalamnya. Kalau sariyah itu adalah perang yang Nabi tidak ikut serta, tapi Nabi memerintahkannya. Sebab memang peperangan tidak ada boleh terjadi kecuali izin Imam Akbar, Imam A'zam. Di sini baginda Nabi. Jadi peperangan itu namanya hukumnya para imam. Sehingga yang boleh menentukan boleh berperang dan boleh gencatan senjata hanya imam saja. Tidak boleh setiap orang memutuskan untuk berperang. Tidak diperkenankan itu. Maka ghazwah, berperang Nabi ikut serta di dalamnya. Asariyah, peperangan Nabi tidak ikut serta di dalamnya. Disebutkan tidak ada peperangan fi sabilillah, di jalan Allah. Yaslamun, pasukan selamat. Segar tubuhnya, nggak ada luka sedikit pun, nggak ada. Yusibun, mendapatkan, sudah selamat, mendapatkan harta rampasan perang. Maka tidak ada orang yang berjuang seperti itu illa kecuali dia telah ta'ajjalu, telah mendahulukan thulutsai ajrihim, pahala 2/3 pahalanya di dunia. Artinya yang ia dapat hanya sepertiga saja. 2/3-nya telah diambil di dunia. 2/3-nya diambil di dunia. Ini. Yaitu harta perampasan tadi. Wa min ghaziyatin aw sariyatin tukhfik. Tidak ada pasukan perang ya. Yang tukhfik itu nggak mendapatkan apa-apa. Pulang nggak dapat apa-apa. Tukhuwaf. Lalu dia memang kalah. Wa tusabu. Sudah begitu ada yang kena musibah. Sampai mati. Atau kalah. Hartanya dirampas. Dan sebagainya. Maka orang seperti itulah illa tamma ajruhum, maka yang sempurna pahalanya itu tadi. Dengan kekalahan, dengan luka, bahkan mungkin dengan kematian, pahalanya utuh. Adapun yang dengan kemenangan, dia tetap mendapatkan pahala di akhirat. Akan tapi tentu tidak segede yang ini tadi, yang kedua, yang tidak mendapatkan kemenangan, bahkan tersakiti, atau bahkan meninggal, tentu beda dong. Tapi bagian yang pertama yang ternyata mendapatkan itu bukan dianggap sebagai orang yang tidak ikhlas. Tapi mendapatkan bagian, tapi beda. Kesimpulan semacam itu. Sehingga Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim, mengatakan bahwasanya disepakati bahwa beda orang yang berjuang, dia cuma-cuma nggak mengharapkan apa-apa, sama yang mendapatkan gaji. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda mengajar di masjid, Anda mendapatkan uang barokah atau uang bisyarah tadi. Maka Anda dapatkan pahala. Asalkan Anda ikhlas. Itu kan namanya kabar gembira yang Allah dahulukan di dunia. Itu sah, diterima, boleh. Cuman ya beda dong dengan orang yang memang tidak mendapatkan apa-apa. Mengajar free. Bahkan bisa jadi, sudah mengajar, dia juga berkorban. Mengeluarkan hartanya. Seperti itu. Nah ini, perlu kita kuatkan hati kita di saat kita berjuang. Nah, tinggal yang kita perlu tata ala kesempurnaan. Benahi adalah hati kita, keikhlasan kita. Anggap saja Anda, wahai para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda berjuang di masjid TPQ, yang hari ini kami rindu untuk bisa menghidupkan kembali madrasah diniyah yang bertebaran di penjuru negeri ini. Yang hari ini sudah mulai bukan disingkirkan, dilupakan, karena orang pada sibuk dengan program sekolah yang kadang tidak waktunya berubah-ubah sehingga anak yang biasa ngaji jadi tidak ngaji dan seterusnya. Belum lagi nanti ada kemerosotan kualitas sekolah atau memang kurang. Kemudian dibuka kursus sehingga waktu nggak belajar agamanya anak-anak digunakan untuk kursus dan seterusnya. Sehingga anak hanya mengerti ilmu dunia, akhiratnya tidak tahu. Nah ini kalau sudah generasi kita semacam itu, apa yang terjadi di masa yang akan datang generasi selanjutnya. Nah, lalu ada orang mengajar di madrasah diniyah di kampung Anda. Kemudian setiap bulan dia dapat uang barokah. Busyroh kata bisyarah tadi. Apakah dia dapat pahala? Jawabannya, asalkan dia tulus, ikhlas mendapatkan pahala. Yang mengajar di pesantren manapun, ternyata di pesantren ada mendapatkan uang barokah atau uang
uang bisyarah tadi. Apakah dapat pahala? Dapat pahala, asalkan niatnya benar. Cuman pahalanya tentu beda dengan yang tidak dibayar. Yang tidak dibayar tentu lebih gede. Anda pun paham itu. Dan Imam Nawawi menjelaskan seperti itu. Tentu beda dong. Ini satu orang berjuang dikasih bayaran. Uang barokah atau uang bisyarah. Yang satu tidak tentu. Asalkan sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Maka yang tidak dibayar itu lebih gede dong pahalanya. Tapi yang mendapatkan bayaran bukan tercela, bukan terhinakan. Itu sah. Karena Nabi menyifati sesuatu yang diberikan di dunia, sanjungan, kayak uang semacam itu, adalah ajilu busral mu'minin, kabar gembira yang didahulukan oleh Allah terhadap orang yang beriman. Nah, lalu, ini. Yang perlu dimantapkan adalah ketulusan hati kita. Lalu bagaimana untuk melihat kalau kita tulus di saat berjuang di musola itu, TPQ tersebut? Nah, pertama, sudah mendapatkan uang barokah, bagaimana dia bisa menikmati uang barokah ini agar berjuangnya semakin serius. Dan dia menikmati, biarpun mungkin uang barokahnya nggak seberapa, karena dia ingat bahasanya, semakin gede uang barokahnya, tentu semakin berkurang loh ya nilai akhiratnya. Harus begitu. Sama seksa yang Allah timpakan kepada seorang hamba di dunia adalah mengurangi seksa akhirat kalau dia mendosa. Enggak cuma-cuma. Baik, kemudian. Nah, lalu bagaimana untuk melihat bahwasanya kita ini ikhlas atau tidak? Yaitu tadi. Dinikmati uang barokah, uang bisyarah tadi, dinikmati untuk hal yang halal, untuk kehidupan keluarga dan seterusnya. Tapi kemudian setelah itu apa? Dia semakin semangat di dalam berjuang. Semakin semangat. Kenapa? Supaya dengan Allahnya tambah dong. Kan semangatnya di hadapan Allah. Kemudian diantaranya apa? Dia menikmati. Karena apa? Menikmati sehingga dia susah untuk meninggalkan tempat tersebut. Sehingga kalau ada orang sudah biasa di masjid atau di musola mendapatkan busro tadi bisyarah. Padahal dia bisa hidup dengan itu semuanya. Kok kemudian gundah? Wah, berpikir macam-macam. Pengennya tamaknya yang dituruti. Sehingga dia meninggalkan tugas mulianya. Setelah meninggalkan tugas mulianya, hilanglah. Lah, di saat dia rindu untuk meninggalkan tugas mulia tersebut, hanya karena melirik bahwa yang di luar mungkin mendapatkan uang lebih banyak lagi, maka yang ternodai adalah urusan ketulusannya. Harus koreksi kembali tentang ketulusannya. Kenapa belum bisa bersyukur tentang keadaannya hari ini dan sebelumnya yang dia sudah biasa mengajar di masjid tersebut, di musola tersebut dengan lillahi ta'ala. Kenapa sekarang mulai berubah? Nah, adapun jika ada orang, mohon maaf, dia mengajar di masjid. Dan kami ingatkan kepada orang-orang yang diberi oleh Allah rezeki yang cukup. Yang padahal dia punya latar belakang pesantren. Pernah punya ilmu agama. Tolonglah, hei. Orang kaya semacam ini, dahsyat. Anda hidupkan kembali madrasah ini di kampung-kampung dengan ilmu Anda, ngajar fikih, ngajar ini. Anda nggak perlu bayaran. Anda sudah punya penghasilan loh ya, punya kebun banyak. Ini dahsyat. Kita perlu bangkitkan orang-orang semacam ini. Jangan pahalanya diborong oleh ustadz yang Masya Allah itu dengan kefakirannya, nggak punya banyak harta, rajin ngajar. Wah, ini enak banget. Lalu Anda di mana yang pernah nyantri bertahun-tahun punya ilmu fikih, ngertilah belajar akidah. Tapi kenapa Anda tidak mau menyisihkan waktu? Kalau perlu, Anda yang mencukupi itu semuanya. Urusan ngajar juga perlu. Urusan dunianya, biaya-biayanya Anda penuhi. Sehingga Anda menjadi sempurna. Dan menyempurnakan pahala ini ada hubungannya dengan ketulusan seorang hamba di dalam dia berjuang. Koreksi dirimu sendiri, hai hamba Allah. Jika belum menikmati di saat berada di tempat yang mulia, khawatir hati sudah kotor rusak. Hati-hati, bisa saja setelah itu dijauhkan oleh Allah dari kemuliaan, lalu kita berada di lingkungan kehinaan. Na'udzubillah. Karena kita tidak bersyukur karena karunia Allah. La in syakartum la zidanakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ingkar, enggak mensyukuri nikmat, sudah berada di tempat mulia, kita gundah, gelisah, tidak kita hargai nikmat tersebut, siksa Allah sangat pedih, akan dicabut nikmat tersebut. Sehingga diganti dengan yang lainnya, diberikan kepada yang lainnya. Rugilah kita. Maka istiqomahlah wahai para perindu dari Allah dimanapun Anda berada, untuk ngajar di kampung-kampung, ngajar pesantren di tempat yang mulia.
Kemudian yang kaya tapi punya ilmu agama, jangan ragu Anda untuk terjun di situ. Hebat betul Anda ngajar tanpa mengut biaya. Disiplin waktu lagi. Kenapa bisa disiplin waktu? Karena dia adalah orang yang cukup bos, nggak perlu diatur. Dia bisa ngatur waktu. Dan seharusnya orang-orang kaya bisa juga seperti ini. Hiduplah dakwah. Maraklah dakwah. Selamatlah umat. Kita lanjutkan hadis yang terakhir ini. Wa fi riwayatin dan riwayat tadi min qasiyatin aw sariyatin tahsu fi sabilillah fa yusibuna al-ghanimata illa ta'ajjalu thulutsai ajrihim min al-akhirati. Tidak ada orang berperang kemudian dia mendapatkan rampasan perang kecuali dia telah mengambil dahulu 2/3 pahala akhirat. Jadi 2/3 pahalanya diambil, dipetik di dunia. Wa yabqa lahumus thuluts, yang tersisa sepertiga. Wa ilam yusibu ghanimatan, kalau orang berperang enggak mendapatkan apa-apa, yang ngajar tadi enggak mencari rizki, enggak cari pahala, enggak cari imbalan dan tidak menerima amalan, tamma lahum ajruhum, maka sempurnalah pahalanya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Rawahu Abu Dawud dan Sa'i wa Ibnu Majah tsaniyata. Adapun Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan redaksi yang kedua tadi. Wa tukhfiqu ila taghnam wa la tadfar. Makna tukhfiq yang sudah disebutkan tadi adalah tidak mendapatkan harta rampasan dan juga tidak beruntung. Nah, mari kita tengok hati kita. Yang sudah biasa berjuang di tempat mulia, istiqomahlah. Itu tanda ikhlas Anda. Jangan berpikir tentang lari dari kemuliaan ini. Hati-hati. Jaga hati, jaga niat, istiqomahlah dalam kebaikan. Itu tanda ikhlas. Wallahu a'lam bissawab.